Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Fa ya ashabal fadilah, para masyayikh setuju cakanca pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Koel, utamaipun Sahibul Bait Sayyidil Akh Kiai Khairus Sholeh sekeluarga. Alhamdulillah malam mangken kita ikasokani hakipang ki tempat kaito sareng Gusti Allah dalam rangka kegiatan Lailatul Ijtima' setengah bulanan Nahdlatul Ulama Ranting Koel malar muka pepangkian ben acara kaito kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah kaula ajunan saya keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu kaator satrasada ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantretan setuju dalam tausiah malam mangken petan kaula matorah para ajunan setuju namung sebelumipun atau tak langkong petan kaula nyungu dalam panapanya mana setong bab dari angkitan epon wasis al muassis kaito antara lain kaito bade setong hadis epon sakak dito la tabku 'alad din idza waliyahu ahluhu. Mereka dawuh Rasulullah, wabku 'alad din idza waliyahu ghairu ahlihi. Rawahu Tabrani. Hadis kaito sahabat sareng Kiai Hasyim Asy'ari sebagai salah satu landasan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Panapa artinya keiru hadis kaito la tabku dawuh Rasulullah la tabku cek nangis emban kapi alad din nyatasi agama idza waliyuhu ahluhu nalaikana nguasai dek ke agama sapa ahlina. Artinya dawuh Rasulullah tak usah pikiran, tak usah terkubeter, tak usah resah mbak anda ya. Mun agama ria ada di tangan ahlinya. Kata bun Rasulullah. Seterusnya bun Rasulullah, wabku 'alad din benangi setibin kapi, wabku benangi setibin kapi 'alad din tepe agama ya atas agama. Idza waliyuhu nalaikan nguasai dak ke agama ghairu ahlihi siapa orang sebeni ahlina agama. Maksudnya bun Rasulullah mbaan riyah usaan di rasa susah wahai tang umat mun agama riyah ditangani bi orang-orang sebeni ahlina bi Rasulullah pakon nangis. Le hadis kainto yang kui sareng Ki Hasyim Asy'ari dalam landasan Nahdlatul Ulama. Dadi mun sapanikah orang-orang Nahdlatul Ulama kainto sareng Ki Hasyim Asy'ari buruk dari hadis panikah. Berarti orang-orang Nahdlatul Ulama nikah usah andi kepedulian terhadap agama. Apa betul orang-orang yang menguasai agama itu memang ahli agama? Harus peduli kita. Harus dilihat keadaan panikah. Jangan sampai agama ini ada di tangan orang-orang yang bukan ahli agama. Jadi orang yang unika pahinga ke hadis panikah bi Hasyim maksudnya yang kisah panikah. Nika kula ban sampean pada ban idawuin. Ayo jaga, ayo celing, ayo perhatikan
setiaria agama ada di tangan siapa. Seorang teti tak kenging orang NU nika tak mau tahu nika tak kenging. Karena kayak itu pakonan di Rasulullah, larangan di Rasulullah. Tidak remes tahu mau tak celingaki kan sama nikah. Tidak remes tahu mau tak peduli, mau tak ejab kan sama nikah. Sakadin to para rabu. Akatiatenku leban panjenengan. Hidup kayak itu yang kibadah saya arahnya kepada keperluan pribadi dan keluarga. Tapi bukan urusan agama. Tapi kau leben ajunan kainto cukan kau tu meluangkan pikiran, ruang dalam pikiran, waktu dalam hidup kita kangkui ikunaki bukan semata-mata keperluan pribadi dan keluarga, pekeraki kabedaan panikah. Artinya dalam sehari semalam masa tak andi ruang berpikir, pikiran buka pikirna akui waktona ka akui celingaki kabadaan panika pekeraki areng bareng siapa nikah maksudnya. Apa betul orang-orang saya mengawal agama nikah atau menguasai agama nikah memang ahlinya, atau jangan-jangan semakin agama ampun ada di tangan orang-orang yang bukan ahlinya. Nikah bi Rasulullah mungkin lakar berada di tangan ahlina bantau usah nangis. Mun agama riyah tanganin orang sibada bani ahlina nangis baan ni kata bunda Rasulullah. Dan biki Hashim pahinga kau leban ajunan. Jadi jelas mun nikah tocuna NU ni kenapa? Dari hadis panikah. Nikah bukan satu-satunya landasan, cuman di antara landasannya NU eki hadis panikah para rabu. Jadi toreh akati perkumpulan malam mangkin nikah kan bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga tangki. Le nikah tore. Jadi semakin berpaan bagian kula saya menyampaikan pas saya oning laku du malam bagian selain kayak itu yang penting bersama-sama meskipun situng orang saya ngocak tapi nikah kan bukan kajian pribadi. Jadi ngireng bersama-sama. Mari kita lihat, mari kita fikir. Pertama dari keberadaan sekitar. Terus semakin luas sampai pada level negara. Bahkan kalau perlu sekedar lihat di dunia hari ini yang mengawal agama itu orang-orang seperti apa. Sejauh teman-teman nikah bisa membuka informasi, lihat di belahan bumi lainnya, negara tetangga dulu. Apakah di Malaysia, di Brunei, di Singapura para pemuka-pemuka agamanya itu memang ahlinya. Terus lebih jauh dan lebih jauh. Itu bagus karena Islam nikah lil alamin kan siapa nikah? Lil alamin. Rasulullah nikah diutus lil alamin, rahmatan lil alamin. Jadi wawasan umat Islam nikah lakarlah diajari sendiri oleh Allah dan Rasulullah untuk luas siapa nikah. Benih sebatas kampung, benih siapa nikah. Tapi mulai dari kampung kita sendiri. Makanya Nahdlatul Ulama nikah memang dari sejarahnya didirikan untuk menjaga itu, menjaga ajaran saya kocak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita insya Allah sami-sami ngakali ampun bagaimana cikal bakal berdirinya melalui kekuatan pergerakan Kiai Abdul Wahab Hasbullah anak muda waktu itu dengan teman-temannya alumni-alumni santri Syekhuna Khalil dengan pemuda-pemuda lainnya mereka menyatukan barisan akhirnya sepakat harus ada suatu organisasi atau jamiah yang bisa menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah. Iki saya kocak agama ki furubi Rasulullah apa nikah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para rabu sebutan kaulamul ja'aki. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali nikah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada buaki sekadin toh. Wa dararus syar'i mimma yansuruhu bila tariqihi akbaru mimman ta'ana fihi. Artinya siapa nikah? Wa dararus syar'i kemudaratan terhadap syariat panikah mimma yansuruhu bila tariqihi yang muncul dari orang-orang si memperjuangkan agama bila torikihi
tanpa melalui caranya atau jalannya yang benar. Beda kelompok orang-orang memperjuangkan agama tapi tak tahu cara. Nah, ini kata bunyi Imam Al-Ghazali, mudaratnya itu akbaruh, lebih bahaya mimman tu'ana bih, dibandingkan mudarat terhadap agama yang ditimbulkan oleh orang-orang yang melawan agama, orang kafir yang mau mengganggu Islam dari luar Islam. Masih lebih parah bunyi Imam Al-Ghazali, mudarat yang ditimbulkan oleh orang Islam sendiri yang memperjuangkan Islam tapi tidak tahu caranya. Mungkin sepak nikah hadis segi buruk mon sampung sarang dabuna Imam Al-Ghazali. Tidak bunda Imam Ghazali kelompok-kelompok si memperjuangkan agama tapi tak tahu cara. Nah, kini ke membahayakan terhadap agama, lebih bahaya dibandingkan dengan mudarat yang muncul dari kelompok-kelompok memang di luar Islam yang menentang Islam. Ini kan dasar-dasar dari ulama, kemudian dari Rasulullah Sabi ke Hashim Epainya. Artinya apa? Rasulullah pun lah ada bunga nikah, ke Hashim pun lemah ingat dak ke hadis penikah, Imam Ghazali nikah ampun ada buaki. Sedangkan Imam Ghazali panika salah satu ulama di bidang tasawuf yang diikuti bersama oleh kelompok Nahdlatul Ulama. Karena banyak ahli tasawuf panika, tapi mana bi ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama mengarahkan kita dan santri-santri Nahdlatul Ulama ke Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi dua saya diarahkan. Senaus ulama ini kebanyak mengikuti di jalur itu seperti Ibnu Athail As-Sukandari, Abul Hasan Asyadili dan lain-lain. Cuma saya sebut nikah lekar di depan nikah Imam Ghazali. Dan itulah Imam Ghazali itu ketika berbicara tentang agama sama dengan yang disampaikan Rasulullah. Kalau sampai agama itu di tangan orang yang bukan ahlinya, menangislah kamu. Cepon Rasulullah. Kata Imam Ghazali, itu lebih bahaya dibandingkan bahaya yang muncul dari orang-orang yang menentang Islam. Artinya kelompok ini ada siapa nikah, dan itu bahaya siapa nikah terhadap keberlangsungan agama. Pon semakin peten kaula apa renga contohnya toreh pandemi COVID-19 Corona, sehingga pemerintah melarang untuk berkumpul. Bagaimana dengan sholat berjemaah? Akhirnya dilarang untuk rapat. Bahkan ketika tensinya naik, zonanya semakin merah, sholat Jumat pun dilarang. Ini menimbulkan kontroversi. Beda kelompok saya tak setuju, beda kelompok saya setuju. Ayo kira-kira yang ahluhu yang mana, yang ghairu ahlihi yang mana, yang ahli yang mana, yang mendukung ataukah yang ahli yang menentang. Ini tidak gampang, karena sholat Jumat itu fardu ain, apalagi sholat berjemaah juga cau-cani beda tadi. Muncul komentar-komentar di media sosial. Nah, makanya belajar ilmu itu pada ulama, pada ahlinya, karena Allah dan Rasulullah ini ampun menetapkan ulama, ampun menetapkan ulama. Sebenarnya Rasulullah ahli waris para nabi ya ulama. Masalahnya semakin masyarakat umum tidak gampang menilai dia itu ulama atau bukan, karena sulit. Kriterianya tak ngauningin seperti apa sebenarnya yang disebut ulama, keilmuan seperti apa yang bisa disebut orang itu ulama. Bahkan lebih parah,
Masyarakat umum ini sering menilai seseorang alim kalau penampilannya seperti orang alim. Wo, punten benih sepanika. Benih sepanika pada Rabu. Punten. Ngereng petan kaula apa renga debuna ulama mengenai Covid panika. Iki ka itu debuna guruna Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil Bangkalan ka itu guruna ulama-ulama besar di Indonesia. Banyak Lirboyo, murid Khalil Bangkalan, Purgojom, pendiri-pendiri pertama nah. Bata-bata, betet, muridnya Syekhuna Khalil. Setuju ka itu? Syedogiri ka itu Syekhuna Khalil aguru. Syekhuna Khalil aguru de Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ka itu moro ke Mekah. Waktu moro ke Mekah nih sangat alim luar biasa. Ulama-ulama Mekah dari seluruh dunia nih kasih kumpul nika kagum dek ke Syekh Nawawi Banten sampai culukin junjungan ulama-ulama Mekah nika Syekh Nawawi guru nika Khalil Bangkalan mun buatan ini cepon senok gurunya mun buatan ini tapi ilmu nah orang Arab mun lakadung tahu nika pasti cium tangan cepon seorang orientalis dari Belanda senok gurunya Kristen senok gurunya ini dalam buku nah napa juluk nah atau gelar Syekh Nawawi Sayyidu Ulama'il Hijaz Al-Muhaqqiq wal Mudaqqiq. Junjungan ulama-ulama Mekah Al-Muhaqqiq sepontahqiq artinya fasih di luar kepala ilmu-ilmunya wal Mudaqqiq mendetil sekali cara berfikirnya. Nikah Syekh Nawawi. Nah, cepon Syekh Nawawi siapa nikah? Ketika dua kepentingan berbenturan antara ibadah kepada Allah dengan menyelamatkan jiwa manusia, mana yang harus dikedepankan? Cepon Syekh Nawawi, kedepankanlah kepentingan manusia. Berarti berkaitan dengan Covid sekelak, saya ahli, saya mendukung. Karena Syekh Nawawi ampun adebu. Tuqaddamu huququl ibad, cepon Syekh Nawawi. Tuqaddamu huququl ibad ala hukukillah inda tazahumil hukuk li farati musamahatihi ta'ala fi hukukihi. Coba kayak itu kerpekir tabuli Syekh Nawawi kepentingan-kepentingan kemanusiaan itu dikedepankan dibandingkan kepentingan-kepentingan Allah ketika dua kepentingan itu berbenturan karena li farati musamahatihi ta'ala fi hukukihi karena tengkinah toleransinya Allah dalam hak-hak Allah. Allah ni kecepon Syekh Nawawi sangat ngabru toleran ni kecak maturan ngabru tina maka tak berjemaah sepenting selamat gelun deki enting les tade penyakit jidah berjemaah boleh senikah maksudnya itu agama kalau di tangan ahlinya. Coba kira-kira kalau tidak ahlinya, tidak tahu Syekh Nawawi berkata begitu, tidak baca di kitab-kitab, tidak ada ulama-ulama yang memandu, kira-kira, dok Roma pemerintah ya, apa sering berjemaah, bagi. Itulah agama kalau di tangan bukan ahlinya, bahaya. Yang bilang bahaya Imam Ghazali. Jadi ponika selesai. Jadi kembali kepada hadis Syekh Kebailan Dasan Biki Hashim. Menangislah kamu, cepon Rasulullah, ketika janganlah kamu menangis ketika agama ini di tangan ahlinya, dan menangislah kamu ketika agama itu di tangan bukan ahlinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan semakin kuleban sampean dek remah. Engki kan sampean ini agabung ke jamiah ulama. Dibuna tas kasak di PB, mau ulama sampai makin ini kebodoh terus bi Allah. Mau ulama ini kebodoh. Jadi sampean tenang ikut panduan Nahdlatul Ulama. Bahkan para Rabu, rekomendasi hasil bahsul masail pengurus besar Nahdlatul Ulama nikah dipakai oleh para menteri. Dan enak. Sudah punya landasan agama, dijadikan kebijakan negara. Enak. Hasil bahsul masailnya dipakai. Hasil bahsul masail PB ini kak
syarat malarat karuah. Kelas-kelas kontemporer, kelas-kelas makin karuah, bagaimana daging cloning, bagaimana cryptocurrency. Ini senyara kayak apa pula mau dengar bahasa ini kata nom. Tapi jawab pun mari jawab. Nikah alhamdulillah beda kelompok-kelompok nggak nikah. Dengan kelompok lain ya kita tidak mengomentari, ya bisa juga mereka ahli insyaallah, tapi insyaallah ada yang tidak ahli sama nikah para rebusan. Tapi kalau di Nahdlatul Ulama, ulamanya terbukti fakta jelas ahli kain para rebu di dalam agama. Jadi panjenengan siapa nikah menabi ampun pada keputusan Nahdlatul Ulama, cek ku beter ka arwah ulama. Karena kalau di tangan ulama itu ngerti yang benar bagaimana. Kalau orang tidak mengerti ketentuan-ketentuannya kan tidak paham sehingga dipandang salah. Itu kalau bukan ahlinya. Siapa nikah? Masa organisasi sebesar ini berani melakukan suatu tindakan yang tidak syar'i, padahal organisasi ini lahir dari tangan Syekhona Khalil Bangkalan. Kan pakun takok kening tola, siapa nih kata iki? Kecuali letik cek tato tu buatena. Membawa-bawa Nahdlatul Ulama kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Nauzubillah min dzalik. Kan insyaallah pun tak siapa nikah. Dan insyaallah mal yakin. Perkara siapa nikah kan bukan urusan kita, itu urusan pribadi pun. Kainto esena tausiah Lailatul Ijtima melemaken semoga bisa tadi tambahan ilmu nafi. Sebarokah amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.